Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Oke, kali ini kami dari kelompok satu sebelumnya perkenalkan saya Manda Eriansari sebagai moderator dan teman saya. Perkenal, Perkenalkan, nama saya Elia Fatma dengan NIM akhir 116. Nama saya Rumayansari dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, nama saya Devi Fatimah Tuzara dengan NIM akhir 142. Saya Syahrotun Sati Nurisma dengan NIM akhir 149. Baik teman-teman, kali ini kita akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu Ibu Filosofia Putri Agri SPD MPD dengan judul materi instrumen penilaian afektif, kognitif, serta psimotorik dari kelompok satu. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian penilaian. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Next. Yang pertama ada penilaian kognitif. Pengertian dari penilaian kognitif yaitu penilaian kognitif adalah penilaian yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam penilaian kognitif. Penilaian kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemudian ada tindakan penilaian kognitif. Tindakan penilaian kognitif ada 6. Yang pertama, tingkat pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini, menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Yang kedua, ada tingkat pemahaman atau comprehension. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang diketahui dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, ada tingkat penerapan atau application. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru. Yang keempat, ada tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan. Yang kelima ada tingkat sintesis. Tingkat sintesis yaitu merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada, sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Dan yang keenam ada tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif itu melibatkan proses evaluasi terhadap tingkat pemahaman dan kemampuan kognitif peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Dalam konteks yang telah disebutkan, 6 tingkat penilaian kognitif tersebut mengacu pada taksonomi Bloom yang terkenal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pada tingkat pertama yaitu tingkat pengetahuan. Pada tingkat ini, peserta didik
diuji berdasarkan kemampuan mereka untuk mengingat atau mengulang fakta-fakta atau informasi yang telah dipelajari. Contohnya yaitu aktivitas penilaian di tingkat ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan faktual yang memerlukan hafalan. Yang kedua yaitu pada tingkat pemahaman peserta didik. Peserta didik diharapkan tidak hanya mampu mengingat informasi tetapi juga memahaminya. Mereka harus dapat mengungkapkan ulang dengan kata-kata sendiri, memberikan contoh atau menjelaskan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu pada tingkat aplikasi. Di tingkat ini, peserta didik ditantang untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Mereka harus dapat menggabungkan konsep dan prinsip yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dalam konteks baru. Yang keempat yaitu tingkat analisis. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, mengidentifikasi asumsi atau pendapat, kemudian membedakan fakta dan pendapat, serta menemukan hubungan sebab akibat. Ini melibatkan kemampuan untuk mencegah suatu konsep atau informasi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk memahami struktur dan hubungannya. Yang kelima yaitu pada tingkat sintesis. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan untuk mengintegrasikan dan menyusun kembali informasi yang telah dipelajari menjadi bentuk baru seperti cerita, komposisi, hipotesis, atau teori mereka sendiri. Ini mencerminkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari elemen-elemen yang ada. Yang terakhir yaitu pada tingkat evaluasi. Peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti, sejarah, editorial, teori-teori yang termasuk di dalamnya, judgement terhadap hasil analisis untuk membuat kebijakan. Selanjutnya yaitu contoh pengukuran penilaian kognitif. Yang pertama yaitu tes atau pertanyaan lisan di kelas. Yang kedua pilihan ganda. Yang ketiga uraian objektif. Yang keempat uraian non-objektif atau uraian bebas. Kemudian jawaban atau isian singkat. Kemudian menjodohkan. Kemudian portofolio. Nah, portofolio itu adalah kumpulan bukti-bukti atau proyek dan pencapaian yang mencerminkan perkembangan dan kemampuan seseorang selama periode waktu tertentu. Dalam konteks pendidikan, portofolio sering digunakan sebagai alat penilaian formatif dan sumatif untuk melacak kemajuan peserta didik. Portofolio dapat mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti tulisan, proyek seni, catatan pengamatan, atau dokumen-dokumen lain yang menunjukkan kemampuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Dengan menggunakan portofolio, guru dapat memberikan penilaian yang lebih holistik terhadap perkembangan peserta didik sepanjang waktu. Dan yang terakhir yaitu performance. Penilaian berbasis kinerja atau performansi adalah metode penilaian yang menilai kemampuan peserta didik melalui demonstrasi praktik, penerapan konsep, atau karya nyata. Penekanannya adalah pada tindakan nyata yang mencerminkan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Contohnya yaitu melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktik atau proyek nyata yang menunjukkan penerapan pengetahuan mereka. Penilaian performansi dapat mencakup berbagai aspek seperti presentasi, pertunjukan, pembuatan produk, atau simulasi situasi kehidupan di dunia nyata. Metode ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang relevan. Baik, selanjutnya adalah penilaian afektif. Pengertiannya yaitu penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan tingkat tinggi. Yang selanjutnya yaitu jenjang penilaian afektif. Jenjang penilaian afektif ini ada 5. Yang pertama yaitu
receiving, yang artinya kemampuan menerima informasi atau pengalaman secara sadar. Yang kedua, responding, kemampuan memberi tanggapan atau reaksi terhadap stimuli atau pengalaman. Yang ketiga, following, proses penilaian terhadap nilai-nilai atau signifikasi dari informasi atau pengalaman tersebut. Yang keempat ada organization, kemampuan organisir nilai-nilai tersebut menjadi sebuah hierarki yang konsisten. Yang kelima, karakter by evaluate or clue complex. Artinya, integritas karakter yang tercermin dalam tindakan dan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai yang telah diinternalisasi. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, karakteristik ada 5. Yang pertama yaitu sikap. Sikap ini diartikan predisposisi mental dan emosional terhadap suatu objek, ide, atau situasi yang tercermin dalam perilaku dan reaksi. Yang kedua ada minat. Ketertarikan atau kecenderungan terhadap suatu hal mendorong individu untuk mengeksplorasi dan terlibat aktif dalam aktivitas terkait. Yang ketiga, konsep diri. Nah, ini diartikan sebagai pemahaman individu terhadap dirinya sendiri, termasuk nilai-nilai, kemampuan, dan identitas yang membentuk persepsi diri. Yang keempat yaitu ada nilai. Nah, nilai ini diartikan sebagai prinsip-prinsip atau standar yang dianggap penting oleh individu, memandu tindakan dan keputusan, serta memberi arah pada hidup. Yang kelima ada moral, kesadaran individu terhadap perbedaan antara benar dan salah, membentuk dasar bagi pertimbangan etika dan tindakan serta interaksi. Baik, yang selanjutnya ada contoh pengukuran penilaian afektif. Secara teknis, penilaian afektif dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama yaitu laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Yang selanjutnya yaitu penilaian afektif tidak dapat diukur seperti halnya penilaian kognitif. Karena dalam ranah afektif, kemampuan yang diukur adalah yang pertama, menerima atau memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Yang kedua ada merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi peraturan. Yang ketiga ada menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, dan komitmen terhadap nilai. Yang keempat, mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, menilai hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Next, Mbak. Untuk selanjutnya yaitu penilaian psikomotorik. Pengertian penilaian psikomotorik merupakan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian psikomotor adalah penilaian yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar penilaian psikomotor dikemukakan oleh Simpons pada tahun 1956 yang mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan belajar bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif. Untuk selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada ciri-ciri penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Penampilan psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada contoh pengukuran penilaian psikomotorik. Beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor, menurut Rian 1980, menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Kemudian yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Sementara itu, Like-Body 1968 berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, kemampuan membaca gambar dan atau simbol, dan yang terakhir, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. Nah, dari penjelasan itu kita dapat mengetahui bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotorik. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktik, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika kelompok kami ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.